SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana masih dalam bahasan manhajus salaf fi tazkiyatin nufus. Bab yang kita sampaikan lanjutan tentang al-qalbul mayyit wa alamatuhu, halaman 93. Talib ilm, penuntut ilmu khususnya ketika mengikuti kajian-kajian kitab semacam ini hendaknya ada dengan kalian kitabnya, dan diusahakan insyaallah di pertemuan selanjutnya atau dengan ustadz yang lain ketika membaca kitab, maka hendaknya kitab ini ada pada kalian, pada antum. Diupayakan antum bisa beli pulsa, bisa paket untuk IG, untuk WA, untuk ini. Masa mau fotokopi kitab yang mana nilainya tidak bisa dinilai dengan harta apapun juga. Mengapa? Di dalamnya ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Jadi anak khusukum, khususnya penuntut ilmu, ketika ada kajian-kajian kitab yang disampaikan oleh al-asatidz, hendaknya diikuti dengan kitab. Hendaknya diikuti dengan kitab. Yang demikian itu akan sangat manfaat buat antum, dan kedepannya juga manfaat nantinya. Manfaat ketika antum mengetahui tentang makna ini dan lainnya, ataupun dalam sisi al-lughah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang al-qalb al-mayyit wa alamatuhu, tentang hati yang mati dan tanda-tandanya. Telah dijelaskan ayat-ayat pada kesempatan sebelumnya. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis Abdullah ibn Amr ibn As, yang mana Nabi SAW menjelaskan, irhamu turhamu, sayangilah maka kalian akan disayangi, waghfiru yaghfirillahu lakum, maafkanlah yang lain, niscaya Allah akan mengampuni kesalahan kalian. Dan ini telah dijelaskan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika kita menyayangi, baik itu sesama kita ataupun dalam hadis ini Syekh Al-Albani menjelaskan tentang bagaimana ar-rahma bil bahaim, mengasihi, menyayangi hewan. Demikian pula manusia sesama kita, sesama muslim khususnya. Maka amatlah penting untuk saling menyayangi. Waghfiru yaghfirillahu lakum, maafkanlah kesalahan yang lain, niscaya Allah akan mengampuni kesalahan kalian. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan, al-jaza'u min jinsil amal. Wailul li aqma'il qaul, celakalah bagi yang mendengar ucapan, nasihat, mau'izah, ayat, hadis, wala ya'maluna bihi, namun dia tidak melakukan, mengamalkan apa yang didengarnya. Di sini diibaratkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, al-qama' atau aqma', jamak qam'un, aqma' adalah corong. Ibaratnya ketika seorang mendengarkan nasihat melalui telinga kanan,
lewat telinga kiri saja. Artinya apa? Tidak diikuti, tidak dilakukan, tidak diamalkan. Wa fihi takhdzir, peringatan bagi mereka yang mengikuti, mendengarkan nasihat namun tidak melakukan apa yang disampaikan. Wailul lil musirrin, celakalah bagi mereka yang senantiasa dalam maksiat. Dia tidak meninggalkan maksiat itu. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dia yang terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan sedang dia tahu apa yang dilakukan itu suatu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini peringatan kepada kita al-mu'min, al-muslim, penuntut ilmu khususnya, untuk kita melakukan apa yang kita ilmui, apa yang kita dapat dari ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah al-ilman nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Al-ilman nafi', ilmu yang manfaat adalah yang membuahkan amal, yang membuahkan takut kepada Allah. Ilmu yang diamalkan. Dan di antara tujuan ilmu adalah hatafa bil ilmil amal wa illa fartahal. Jadi ilmu itu diamalkan, kalau tidak akan hilang, akan lupa. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa qala Ibnu Qayyim tentang al-qalb al-mayyit, al-qalbul mayyitul ladzi la hayata bihi fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa la yuhibbuhu wa yarda. Hati yang mati adalah yang tidak ada kehidupan. Nah, mungkin jasadnya hidup di tengah-tengah kita, tapi tidak ada kehidupan, tidak mengenal Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mencintai Allah, tidak menginginkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Inilah hati yang al-mayyit, hati yang mereka yang non-muslim, yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Fahuwa la yubali bal huwa waqifun ala syahawatihi wa ladzatihi. Jadi dia senantiasa di atas syahwahnya, melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Walau kana fiha sukhtu rabbihi wa ghadabih. Meskipun Allah Azza wa Jal murka atasnya, tidak peduli. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa haddih radiya bihi radiya rabbuhu am sahid. Dia tidak peduli kalau dia sudah mendapatkan keinginan hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah Allah ridha atau murka atau benci, tidak peduli. Yang penting hawa nafsunya, hawa nafsunya. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, yaitu yang ibadah kepada selain Allah, hubban wa khaufan wa rajaan wa ridan wa sukhtan wa ta'ziman wa dhullan. Ini semua anwa' al-ibadah, bentuk-bentuk amalan hati. Cinta adalah amalan hati. Takut, mengharap ridha, benci, mengagungkan, dzul, merasa hina. Ini semuanya labud an yakuna lillah. Labud an yakuna lillah. Namun al-qalb al-mayyit, dia tidak pedulikan hal itu. Dia ibadah kepada selain Allah, dia menyekutukan Allah, dia mengikuti hawa nafsunya yang dia inginkan, memenuhi keinginan hawa nafsunya, baik mengenai kecintaan, takut, harapan, ridha, kemudian sukhut, benci, ataupun ta'dhim, mengagungkan. In ahabba li hawa wa in abghada li hawa wa in mana'a li hawa fahawahu asirun indah
wa ahabba ilaihi min ridha maulah. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. In ahabba, ini tanda-tandanya. Jadi kita mesti mengetahui tanda-tanda yang demikian. Mengapa? Supaya kita hati-hati. Kita introspeksi kembali, apakah ada pada kita demikian. Jangan sampai in ahabba, tanda-tanda al-qalb al-mayyit. Jika dia cinta, maka cinta karena hawa nafsunya. Padahal Nabi SAW menjelaskan banyak hal. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dan ada di hadis yang lain namun sedikit lemah, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku sampaikan, kata Nabi SAW. Apa yang aku bawa. Wa in abghadha li hawa, jika dia membenci karena Allah, jika dia membenci karena hawa nafsunya. Jadi ini tanda-tanda hati yang mayyit. Tanda-tanda hati yang mayyit, cinta karena hawa nafsunya, benci karena hawa nafsunya, menolak dengan hawa nafsunya. In mana'a li hawa wa in asara indah, jika dia asara indah itu memberikan kepada yang lain, istilahnya dia cinta kepada yang lain sehingga memberikan sesuatu itu mengedepankan yang lain, itu fahuwa asirun indahu, dia lebih mengedepankan apa yang ada di hatinya. Wa habba ilai, yang dicintai oleh hawa nafsunya, daripada kecintaan kepada Allah. Fal hawa imamuh wasyahwatu qaiduhu. Hawa nafsu adalah imamnya, syahwah adalah qaiduhu. Qaidnya artinya pimpinannya. Wal jalu saikuhu, kebodohan adalah saiknya. Saik ini penuntunnya. Wal ghaflatu markabuhu, kelalaian adalah tunggangannya. Jadi lengkap sudah. Hawa nafsu, syahwa, kebodohan, dan kelalaian. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyyati maghmurun wa bi sakratil hawa wa hubbil ajilati makhmurun yunada ilallahi wa ila daril akhirati min makanin ba'id wa la yastajibu lin nasih wa yatba'u kulla syaitanin marid. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi, dia senantiasa memikirkan keinginan-keinginan dunia yang tidak jelas baik buruknya. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah, dan karena mabuk dengan hawa nafsu tadi, cinta kepada dunia. Al-ajilah itu adalah ad-dunya al-faniyah. Makhmurun, dia terbuai dengan cinta dengan dunia yang fana. Khamr mahmurun itu terbuai, dia mabuk kepayang dengan dunia yang fana ini. Yunada ilallahi wa ila daril akhirati min makanin ba'id, padahal disuruh kepada Allah dan kepada negeri akhirat, namun dia menjauh. Wala yastajibu lin nasih wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dia tidak menjawab, memenuhi yang menasihatinya, dan dia senantiasa mengikuti syaitan yang sangat jahat. Ad-dunya taskhatuhu wa turdi wal hawa yasummuhu amma siwal batil wa yu'mi. Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi sukmun wa mu'asyaratuhu summun wa mujalasatuhu halak. Ad-dunya taskhatuh,
Dunia ini akan membenci dia. Dan dia hanya menginginkan, karena dia hanya menginginkan dunia saja. Namun dia membencinya nantinya. Wal hawa yasummuhu, hawa nafsu itu akan membutakan dia. Karena dia sudah, apa yang dilihatnya semua kebatilan. Fa mukhalatatu sahibi hadzal hawa hadzal qalb, berbaur, berteman dengan pemilik hati yang demikian, sukmun. Fa mukhalatatu sahibi hadzal qalbi sukmun, adalah penyakit. Artinya bisa menularkan kepada kita. Makanya di antara yang dinasihatkan oleh ahlul ilmi, bahkan telah dijelaskan mungkin ya dalam hadis yang panjang itu, hadis kisahnya seorang yang taubat yang membunuh 99, kemudian dia diperintahkan untuk meninggalkan tempat maksiat yang dia ada di situ, hijrah ke tempat yang baik. Ahlul ilmi menegaskan bahwasanya muasyaratu, bergaul dengan teman yang baik akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki hati kita. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman yang jelek, yang memiliki hati yang sakit, maka kita pun akan kena penyakitnya. Wa mu'asyaratuhu summun, bergaul dengan mereka ini adalah racun. Wa mujalasatuhu halak, duduk-duduk dengan mereka ini adalah halak, kebinasaan. Jadi intinya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kita tentang tanda-tanda hati yang mayit, hati yang tidak mengenal Allah, hati yang menyekutukan Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, senantiasa dalam hawa nafsunya. Maka janganlah kita menemani atau berteman dengan mereka yang memiliki sifat demikian. Wa qala rahimahullahu an haqiqatil qalbil mayyit huwa al-qalbul khali minal iman wa jami'il khairi wa huwa qalbul kafiri wal munafiq. Di tempat yang lain Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib tentang hakikat hati yang mati adalah hati yang kosong dari keimanan, al-khali minal iman, tidak iman kepada Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak melakukan kebaikan, dan semua kebaikan tidak dilakukannya. Wa huwa qalbul kafiri wal munafiq, yaitu hati mereka yang ingkar kepada Allah, yang menyekutukan Allah, hati yang munafik. Al-nifaq al-i'tiqadi. Al-munafiq di sini an-nifaq al-i'tiqadi. Fadzalika qalbun mudlimun qad istaraha asy-syaitanu min ilqa'il waswasati ilai. Ini adalah hati yang mudlim. Mudlim yang gelap gulita. Syaitan telah santai, istaraha asy-syaitan min ilqa'. Syaitan tidak membutuhkan lagi untuk membisikkan kepadanya bisikan. Beda dengan al-mu'min, kadang dibisiki oleh syaitan melakukan begini. Tapi kalau hati yang sudah mengingkari Allah, syaitan tinggal membisikkan untuk melakukan hawa nafsunya itu aja, memenuhi hawa nafsunya. Jadi syaitan sudah istirahat dari menyampaikan wasawis ilai. Li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watana wa tahakkama fihi bima yurid wa tamakkana minhu ghayatat tamakkun. Ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi karena syaitan telah menempati, memiliki tempat rumah di dalamnya atau di dalam hati itu, dan dia yang
istilahnya yang yatahakkam, istilahnya yang menguasai, wa tamakkana minhu ghayata at-tamakkun. Jadi syahid di sini tentang tanda-tanda al-qalbul mayyit adalah hati yang tidak iman kepada Allah. Taib, wa fihi fawaid. Kemudian dikatakan di sini oleh muallif tentang fawaidnya ada 6 dari bab ini. Haqiqatu al-qalbil mayyit, hakikat hati yang mati. Tadi sudah dijelaskan hati yang mati itu bagaimana? Sebagaimana dalam ayat telah dijelaskan, ada ayat-ayat yang telah disampaikan, ada 5 ayat. Kemudian yang kedua, ma'rifatu alamatil qalbil mayyit fil Qur'an. Wa min aswa'iha naqdul mitsaq alladhi bainahu wa bainallah wal mitsaqul ladzi bainahu wa bainan nas. Faedah yang kedua, mengetahui, mengenali tanda-tanda hati yang mayyit dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13 dan juga yang lainnya yang telah dijelaskan. Dan yang paling jelek dikatakan min aswa'iha naqdul mitsaq, membatalkan perjanjian antara dia dengan Allah, antara hamba dengan Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum pada surat Al-Maidah ayat 13 itu. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi tanda yang paling jelek, dan yang paling jelek tandanya adalah membatalkan al-mitsaq al-ahd. Apa itu al-mitsaq antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla? Ingat ayat yang menegaskan wa id akhadha rabbuka min durihim wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum. Taib, man yahfadzul ayat? Surat apa itu? Wa idza akhadha rabbuka min dzurriyyatahum. Taib, surat apa? Wa asyhadahum ala anfusihim alastu. Aywa. Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam dan mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian mereka mengatakan, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Ini adalah al-mitsaq yang Allah ambil kepada kita. Artinya kita apa? Kita ada ikatan, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang utama. Dan yang pertama, bahwasanya kita diwajibkan ibadah kepada Allah, kembali kepada Allah, mengesahkan Allah, memohon kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah dan yang lainnya. Dan dengan at-tauhid, insyaallah hati akan bersih. Karena yang akan menjumpai Allah dengan hati yang bersih adalah hati yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ibnu Abbas mengatakan bersih dari kesyirikan kepada Allah. Yang ketiga,
Nah, ini al-mitsaq alladzi bainahu wa bainallah wal mitsaq alladzi bainahu wa bainan nas. Perjanjian sesama manusia. Ats-tsalitsah al-wa'id asy-syadid li ahli al-qulub al-mayyit al-qasiyah wa dzalika li syana'ati sifatihim. Ancaman yang keras bagi yang memiliki hati yang mayyit, hati yang kaku, wa dzalika li syana'ati sifatihim, karena sifat-sifat mereka yang syani'. Syani' itu yang buruk, yang jelek. Yang keempat, al-hadar min al-ittisafi bi sifati ahli al-qulubil mayyitah al-qasiyah. Hati-hati dari sifat mereka yang memiliki hati yang mayyit. Talib ilm, penuntut ilmu khususnya, melakukan tasfiyah, melakukan tazkiyah, melakukan membersihkan jiwanya, baik dari kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan-kemaksiatan dan yang lainnya. Yang kelima, ma'rifatul rabbi wal imani bi kitabihi asasu hayatil qulub. Jadi dalam menghidupkan hati, supaya hati kita hidup, hati kita selamat, sehat, yaitu dengan kita mengenal Allah, memahami hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, memahami iman dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Iman dengan apa yang diwahyukan oleh Allah adalah asas, pondasi dalam menghidupkan hati. Artinya supaya hatinya bersih, supaya hatinya salim. Dan hal ini bisa diambil dari ayat-ayat yang telah disampaikan secara umum dan juga dengan meninggalkan segala bentuk maksiat. Kemudian yang keenam, al-wahyu huwa al-madatu li ihya'il qulub, li ihya'il qalb la ghairahu. Wahyu yang Allah wahyukan, baik itu yang berupa Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sama wahyu, namun bentuknya hadis nantinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi wahyu adalah materi dalam menghidupkan hati. Artinya dengan wahyu, kapan hati kita bisa hidup? Dengan wahyu Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita memahaminya, mengamalkan perintahnya, kandungannya konsekuensinya dilakukan. Itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada wahyu dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih ada waktu sedikit, saya lanjutkan tentang al-qalb al-marid wa alamatuhu. Bab yang selanjutnya dikatakan oleh muallif tentang hati yang sakit. Jadi kalau sebelumnya ada hati yang sehat, al-qalbus salim. Kemudian yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang qasi, hati yang kaku, hati yang mayyit. Yang ketiga di sini dikatakan al-qalbul marid wa alamatuhu, hati yang sakit. Dan banyak dinukilkan di sini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Makayidi Syaitan. Apa itu hati yang sakit? Sebelumnya dikatakan di sini, disampaikan dua ayat
Dua ayat, yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tentang sifat al-munafik di sini. Yaqulullahu azza wa jalla fi qulubihim marad. Bahwasanya dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan penyakit itu. Ini sebagaimana tadi al-jaza' min jinsil amal. Ketika dia menyimpang maksiat, banyak maksiat kepada Allah, maka sudah sekalian Allah tambahkan kesesatannya. Fi qulubihim maradun dikatakan oleh As-Sa'di tentang penyakit di sini, dan hadis ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya hati itu mengalami penyakit sebagaimana badan tubuh kita mengalami penyakit. Kalimat al-qalb ya ikhwah, al-qalb fil lughah, al-qalb dalam bahasa itu memiliki dua makna. Makna al-qalb, hati yang di sebelah kiri ya, hati itu ya, sebelah kiri ya. Ini juga dikatakan al-qalb mudghah. Ini juga dikatakan al-qalb. Namun makna yang kedua adalah yang abstrak. Artinya kaitan dengan al-uqul, kaitan dengan al-qalb, yakni bukan yang mudghah ini, bukan. Jadi al-qalb lahu ma'nayan fil lughah. Dan yang dibahas ketika dikatakan al-qalb as-salim, al-qalb al-mayyit, al-qalb al-marid, itu yang abstraknya, bukan hati yang di sebelah kiri ini. Oh, hati sakit dibawa ke tabib, lah, bukan itu. Dalam ayat ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yaqulu As-Sa'di, al-marad huna maradu syakki wasyubuhati wan nifaq. Lianna al-qalba ya'ridu lahu maradani yukhrijani an sihhatihi wa i'tidalihi. Jadi kalimat marad, hati yang sakit, di sini pada ayat ini, ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah adalah sakit, penyakitnya adalah keraguan terhadap agama, keraguan terhadap Al-Quran, syubhat wan nifaq. Mengapa? Karena hati itu pada hakikatnya akan ditimpa dua penyakit. Apabila itu menghinggapi seseorang, maka dia akan keluar, hati itu akan keluar dari jalurnya. Artinya dia tidak istiqomah, yaitu maradus syubuhat al-batilah wa maradu asyahawat al-maghdiyah. Jadi penyakit syubuhat dan penyakit syahwat. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak ayat. Salah satunya fi qulubihim marad, ayat surat Al-Baqarah ayat 10. Di ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 49 ada id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ada banyak ayat. Bukan satu dua, banyak. Kalau di sini muallif menyebutkan dua ayat, sebetulnya ada ayat yang lain. Bisa dilihat nanti surat Al-Anfal ayat 49. Allah menjelaskan tentang kaum munafikin, an-nifaq al-i'tiqad. Munafikin, mereka di hatinya ada penyakit. Mengapa? Ya itu tadi. Ada keraguan dengan apa yang disampaikan oleh An-Nabi, tidak mengimani dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di ayat yang lain
Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. At-Taubah ayat 125. Ada di ayat yang lain Al-Hajj ayat 53. Ada di ayat yang lain Al-Ahzab ayat 12. Wa id yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kaum munafikin mengatakan, karena di hati mereka ada penyakitnya, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali tipuan, kecuali menipu. Mengatakan kepada Allah demikian. Otomatis yang demikian kan ada hatinya sakit. Hatinya, bahkan ketika hati itu, penyakit hati itu mengalahkan, maka menjadi mayit. Jadi hakikat hati itu ada dua sebetulnya. Dan yang sakit ini tengah-tengah sebetulnya. Akhirnya tengah-tengah, kalau dia lebih dominan ketaatan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, menjauhi maksiat Allah, maka akan menjadi al-qalb as-sahih. Kita membahas seorang mukmin, al-muslim, kadang terjatuh kepada kemaksiatan. Dan al-mukmin, al-muslim, kadang melakukan dosa, kadang melakukan ketakwaan kepada Allah. Ada mahabbah kepada Allah, ada iman, ikhlas, tawakal, dan kadang juga mengikuti hawa nafsunya. Kadang mengikuti hawa nafsunya. Ketika keimanan itu dominan, ketakwaan itu lebih dominan, dia akan menjadi al-qalb as-sahih. Tapi sebaliknya, ketika kemaksiatan yang lebih dominan, hawa nafsu yang lebih dominan, maka dia akan menjadi al-qalb al-mayyit lama-lama. Taib. Nanti akan saya bacakan ucapan Ibnu Qayyim. Dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, bahwasanya kalimat atau ayat-ayat yang menyebutkan hati sakit dalam Al-Quran, ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, pokoknya kalimat-kalimat yang disebutkan bahwasanya di dalam hatinya ada penyakit, dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti bahwasanya kalimat al-marad itu ada dua makna nantinya. Ketika diucapkan marad, yang pertama mengandung makna an-nifaq, wasyak, wal kufur, adalah kekufuran, keraguan-keraguan terhadap agama Islam, syariat Allah. Demikian pula an-nifaq, ini makna yang pertama. Sebagaimana tadi pada ayat Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Demikian pula dalam ayat tadi, id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dan ayat yang lain, wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Jadi intinya, penyakit yang pertama adalah penyakit nifaq, penyakit syak, keraguan, penyakit kekufuran. Adapun yang kedua, dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, maradul qalbi bimailihi lil fahishati waz zina. Jadi kalimat marad di situ adalah condong kepada kekejian, kepada zina, kepada kemaksiatan. Kemudian dicontohkan firman Allah, fala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Ayat ini menjelaskan tentang istri-istri Nabi SAW. Ketika Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak sebagaimana perempuan-perempuan lainnya.
Inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jika kalian takwa kepada Allah, maka janganlah kalian tunduk, melembutkan suara kalian, memerdukan suara kalian. Ayat ini bukan khusus kepada istri Nabi. Istri Nabi sebagai teladan contoh. Dan ayat ini untuk kaum wanita semuanya nantinya. Janganlah melembutkan, meredukan suaranya. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka seorang laki-laki yang memiliki nafsu ataupun wanita, kadang ada juga yang terfitnah. Ada laki-laki dengan laki-laki, waliyadzubillah, terfitnah. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jadi sehingga akan bangkit nafsu orang yang ada di dalam hatinya penyakit dengan ucapan yang lembut tadi. Jadi di sini kalimat fi qalbihi marad adalah condong kepada kekejian zina, muqaddimat zina, intinya al-fahisyah. Kemudian dikatakan oleh yang lain, katakan oleh Ibnu Qayyim juga, jadi hati yang sakit itu hakikatnya yang dihinggapi oleh penyakit-penyakit, baik itu syubhat, kaitan kerancuan dalam agama, kaitan keraguan terhadap agama. Makanya kita diwajibkan untuk menguatkan keimanan kita dengan ilmu, dengan ta'allum, dengan membaca, dengan hendaknya kita kuatkan, apalagi di zaman fitnah. Dengan ilmu insya Allah akan selamat biiznillah. Senantiasa dia atau kita memohon kepada Allah diselamatkan dari segala fitnah. Jadi di zaman fitnah syubhat khususnya, maka dengan ilmu, keyakinan bahwasanya syariat Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah hak, apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW adalah hak, manhaj salaf adalah yang hak. Nah, itu yang mesti diyakini, dikuatkan. Bagaimana kita bisa menguatkannya? Dengan ilmu, dengan kita meneladani, kita mempelajari. Dengannya kita akan semakin mantap, semakin kuat akan syariat Allah, akan pemahaman as-sahabah. Namun apabila kita jauh dari sirah as-sahabah, jauh dari ilmunya mereka, maka semakin rentan untuk dimasuki oleh asyubuhat. Ini di demo atau apa ini? Adzan kok belum adzan di demo ini sudah. Sudah di timer ya? Iya sudah. Kita yang begini sama Mahmudi ini. Ala kulin. Kita 1 menit. Jadi penyakit asyubuhat ini akan menimpa khususnya dhi'af al-iman, yang lemah imannya. Belum lagi yang tidak memiliki ilmu, al-jahl, kejahilan, akan mudah diserang dengan penyakit asyubuhat. Makanya hendaknya kita membekali dengan ilmu. Jadi boleh tambah ini, menambah sedikit. Tadi 1 menit, saya tambah lagi 2 menit. Baik. Adapun penyakit yang kedua yaitu asyahwat, dengan kita sabar dalam meninggalkan maksiat Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi 2 penyakit ini akan menghinggapi hati al-muslim, hati al-mu'min, dan
mana yang kuat, yang condong. Apabila kecondongan kepada maksiat, maka lama-lama akan menjadi hati yang mayyit, sebagaimana dalam hadis, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda, bahwasanya hati ini dihinggapi fitnah bagaikan anyaman tikar satu demi satu. Maka hati yang menanggapi atau menanggapi fitnah atau yang melakukan maksiat akan ada noda hitam sampai gelap. Nah, kalau sudah gelap itu sudah disampaikan qala Allah wa qala Rasul, sudah dia jalan sendiri, sudah tidak tahu, pokoknya sudah hawa nafsunya menjadi, itu menjadi al-mayyit nantinya. Sebaliknya, kalau kita kekang hawa nafsunya, kalau kita bisa mengekang hawa nafsu kita, kita tingkatkan ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat Allah, maka dalam hadis itu dijelaskan fa ayyu qalbin, apabila hati itu menjauhi maksiat Allah, maka akan bersih. Bersih, tidak ada noda di dalamnya. Maka dia akan menjadi hati yang as-salim nantinya. Dan ini semua butuh bingkai ilmu agama. Antum di sini yaitu tugasnya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, dan selanjutnya menyampaikan nantinya kepada keluarga kalian ilmu ini, karena al-ilm untuk disampaikan, didakwahkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Jadi insyaallah lanjutannya masih bab al-qalb al-mayyit, hati yang sakit ya. Baik, aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.